Bismillah, ketemu lagi. Selama ini kita sering bingung. Banyak smartphone yang mentang-mentang punya spek kencang terus mengklaim kalau itu adalah smartphone gaming. Padahal sebenarnya banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai smartphone gaming. Setelah kami pikir-pikir ya, Black Shark 4 adalah salah satu smartphone yang gaming banget. Kabar baiknya, smartphone ini sudah dijual resmi dan sekarang juga sudah tersedia di Erafone. Nah, yang versi resmi penampakan boxnya seperti ini. Di bagian belakang ada stiker putih begini, artinya Black Shark 4 resmi di Indonesia lewat jalur TKDN Software. Smartphone-nya sendiri tetap diproduksi di China. Benda-benda esensial yang disertakan di dalam boxnya ada semi hard case dengan warna smoke black, ada stiker, kabel data, dan charger 67 watt. Lalu kenapa kami katakan Black Shark 4 adalah real gaming smartphone? Mari kita telusuri ada apa saja di sekujur bodinya. Black Shark 4 punya dual speaker yang lubangnya masing-masing ditempatkan pada frame atas dan bawah. Speaker stereo sudah tentu jadi syarat wajib untuk memberikan experience terbaik ketika bermain game. Lalu pada frame bagian bawah juga terdapat jack audio. Jelas ini sebuah lubang kenikmatan untuk para gamer. Karena kita tahu kalau headset kabel tidak mengalami delay seperti kebanyakan TWS yang ada saat ini. Dan satu fitur super killer pada Black Shark 4 adalah magnetic pop-up trigger. Tombol triggernya bukan lagi soft button tapi hard button yang mengumpat, bisa dikeluarkan dengan menggeser dua tombol yang ada di sisi kanan smartphone. Jelas ini adalah sebuah fitur super killer karena tombol trigger fisik seperti ini jelas menawarkan feel yang jauh lebih baik, lebih mudah digunakan, dan mungkin juga lebih responsif. Ketika ditekan pun feel-nya terasa sangat clicky, ada rasa kepuasan tersendiri tiap kali membuka dan menekan tombol trigger ini. Next, untuk slot kartu ditempatkan di sisi kiri tanpa ada slot microSD sama sekali. Seperti biasa, alasannya agar tidak terjadi bottleneck alias kejomplangan speed transfer data antara storage internal, UFS 3.1 dan microSD. Jadi pastikan dari awal berapa kapasitas yang kalian butuhkan, apakah 128 atau 256. Jadi sudah cukup jelas ya, 4 hal tadi yaitu dual speaker, jack audio, tombol pop-up trigger, dan ketiadaan slot microSD adalah bukti kalau Black Shark 4 layak disebut sebagai real gaming smartphone. Walaupun memang ya kalau dilihat dari bahasa desainnya, smartphone ini cenderung lebih kalem dari para pendahulunya. Tidak ada lagi lekukan-lekukan tajam dan tegas pada backdoornya. Kini desainnya lebih kalem, lebih flat, tapi masih ada permainan efek cahaya seperti hologram yang membentuk huruf X saat terkena cahaya. Sayang, untuk versi yang non-pro ini tidak memiliki lampu RGB. Nah, seperti kebanyakan smartphone gaming lain, bodi Black Shark 4 terasa mantap, ibaratnya seperti menggendong bayi yang badannya ini penuh berisi. Smartphone ini punya tebal 9,9 mm dan berat 210 gram, tapi untuk dimensinya menurut kami ini masih cukup standar karena dimensi layarnya 6,67 inci. Jadi untuk menggenggam masih nyaman dengan satu tangan. Enaknya membeli Black Shark 4 yang versi resmi adalah kita mendapatkan ROM versi global. Karena yang versi China ada yang bilang susah untuk install Google Play, ada semacam blokiran untuk pasang GMS, katanya begitu. Sedangkan ROM global ini sudah langsung tersedia Google Play dan tidak ada bloatware dari China. Tapi karena TKDN yang ditempuh adalah jalur software, maka di dalamnya sudah terinstall beberapa aplikasi yang tentu saja bisa kita uninstall dengan mudah jika tidak mau menggunakannya. Adapun aplikasi paling penting di smartphone ini bernama Shark Space, seperti lobby untuk melihat dan memilih game-game yang sudah terinstall. Kita bisa mengatur konfigurasi masing-masing game ya, mulai dari kecepatan CPU, refresh rate layar, kalibrasi warna layar, sensitivitas layar, mode speaker, sampai preferensi jaringan internet. Lengkap semua ada. Nah, bicara soal layar, tadi kita sudah bahas dimensinya ini 6,67 inci, panelnya Super AMOLED Full HD Plus dengan brightness up to 1300 nits dan dukungan HDR10+. Tapi yang membuat Black Shark 4 layak disebut real gaming smartphone karena layarnya mendukung refresh rate 144 Hz dengan respon rate sangat tinggi mencapai 720 Hz. Ini salah satu yang tertinggi saat ini. Tapi gimana dengan speknya? FYI, yang masuk resmi cuma Black Shark 4 biasa, yang versi Pro-nya
tidak masuk. Jadi yang kita dapat adalah chipset Snapdragon 870 bukan 888, tapi kami justru bersyukur karena sampai sekarang kami merasa Snapdragon 888 adalah chipset mubazir yang tentunya gampang panas. Jauh lebih nyaman Snapdragon 870. Game berat jelas bisa running lancar, dan kalaupun digeber main game lebih lama, panasnya tidak terasa terlalu lebay. Apalagi di Black Shark 4 ini juga ada sandwich liquid cooling yang disusun berlapis. Nah, untuk varian yang dijual di Indonesia ini opsinya 8128 atau 8256 GB berjenis LPDDR5 dan UFS 3.1, baterainya 4500 mAh, support 120 watt. Tapi yang dikasih di dalam boxnya adalah charger 67 watt. Sebagai pelengkap, Black Shark 4 juga dibekali triple cam, ada lensa utama 48 MP, lensa ultrawide 8 MP, dan lensa makro 5 MP. Tidak terlalu wide, tapi juga tidak terlalu buruk. Masih sangat oke untuk sebuah smartphone gaming punya setup kamera seperti ini. Apalagi masih bisa merekam 4K 60 fps atau Full HD 960 fps. Ini sudah sangat oke hitungannya. Jadi untuk kalian yang sedang mencari smartphone gaming resmi yang beneran datang dengan fitur-fitur gaming tapi harganya nggak mahal-mahal amat, terus terang Black Shark 4 ini adalah opsi yang sangat menarik. Harganya 8 jutaan. Kalau mau beli nggak usah bingung cari di mana, langsung aja cek Erafone atau Eraspace. Sikat.